Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma shayyiban nafi'an. Amma ba'd, masyaallah muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji lan syukur kita panjataken dumateng Allah ingkang kasamaraken nikmat dumateng kita. Salawat beriringan salam kita aturaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dumateng sedaya umatipun ingkang tansah istiqomah hatta yaumul kiamat. Alhamdulillah, wonten ing dalu menika saged kita bermuajahah bermajelis bertolakul ilmi, menyempatkan waktu kita di penghujung aktivitas kegiatan tugas sebagai seorang kepala keluarga, yaitu mencari maisha, maupun pula mungkin dari sebagian santriwati yang juga tugas untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari bisa menambah satu pemahaman ilmu dan juga keberkahan dalam hidup kita. Biarpun dalam kondisi hujan, mudah-mudahan tidak mengurangi niatan kita dalam mencari kebaikan. Jamaah rahimani rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa kita akan mengkaji satu materi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-15, yaitu memelihara kelangsungan amalan-amalan kita. Bab ini penting, ya. Bab ini penting, sangat erat kaitannya dengan bab yang ke-8, yaitu istiqomah, ya, sangat erat hubungannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan a'dzamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya yaitu ketika si hamba bisa melazimi keistiqomahannya dalam kebaikan. Ini luar biasa bahwa dari sekian banyak karomah-karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya, kepada hamba-hamba pilihannya, maka kedudukan yang paling tinggi di antara karomah itu sendiri yaitu luzumul istiqomah, melazimi keistiqomahan. Jamaah rahimani rahimakumullah, di bab yang ke-8 kita disajikan satu ayat dalam surah Hud ayat 112. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basyir. Fastaqim, maka istiqomalah, maka tetaplah fisabilil haq, di jalan kebenaran, jalan kebaikan. Ini perintah, fi'il amr, diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Maka tetaplah engkau ya Muhammad di jalan yang benar sebagaimana engkau telah diperintahkan atas itu.
begitu pula orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tadghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basyir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini, surah Hud ayat 112, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan dia asyaddu wala asyaqqu min hadhil ayah alaih." Ma nuzila ala Rasulillah, tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia asyaddu wala asyaqqu, yang dirasa lebih berat dan lebih susah min hadil ayat alaih, melainkan ada pada ayat ini. Surah Hud ayat 112. Walidzalika qala li ashabihi hina qalu lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang perkara ini. Beliau ditanya, laqad asra ilaika as-sayf, betapa cepatnya engkau ya Rasulullah rambut engkau berubah. Ya Rasulullah, kok cepat rambut jenengan itu berubah? Ubahnya enggak? Kok enggak ada ubahnya? Sebagian sudah, sebagian belum. Nah, kemudian mungkin ditanya apa atau penyebab kita berubah? Ya, faktor kebanyakan usia. Namun apa yang dijawab Rasulullah ketika para sahabat bertanya setelah Ibnu Abbas menerangkan bahwa mboten enten tidak ada ayat yang diturunkan kepada Rasulullah yang mana ayat itu dirasa amat berat dan amat susah, melainkan ayat itu ada pada surah Hud ayat 112. Oleh karena itu ketika beliau ditanya betapa cepat engkau berubah ya Rasulullah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, saya batni hudun wa akhwatuha, yang membuatku berubah itu ya gara-gara sholat Hud ini dan semisalnya. Jadi betul-betul menjadikan suatu beban dan suatu hal yang susah. Memang inilah perkara yang tidak gampang. Apa itu? Melazimi keistiqomahan. Ini berat betul. Ini sampai Rasulullah itu berubah itu ini dengan perintah supaya beliau diperintahkan untuk istiqomah. Ya, kalau Nabi Muhammad mawon itu angsal atau pikang untuk perintah saking Allah, fastaqim dan istiqomah engkau ya Muhammad. Nah, apalagi kita. Ngaten nggih. Napa malih kula panjenengan. Ya. Monggo mboten enten ten diri kita dalam syariat agama kita yang dengannya kula panjenengan diperintahkan, dan itu menjadi suatu kewajiban setiap harinya untuk kita panjatkan, yaitu meminta keistiqomahan di atas jalan kebenaran. Dan Allah syariatkan itu menjadi suatu rukun dalam ibadah kita, yaitu dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa wajib ya, doa wajib yang dengannya kita diperintahkan setiap hari minta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita petunjuk keistiqomahan di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa ihdinas siratal mustaqim niku melingkupi dua hal. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Atas minta jalan yang lurus itu melingkupi dua hal. Yang pertama, supaya Allah memberikan kepada kita hidayatul irsyad, ya, petunjuk pemahaman atas sebuah kebenaran.
Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Faham, betul. Dan ini ranahnya, langkahnya, upaya kita untuk menggapainya dengan tolabul ilmi. Gitu. Tolabul ilmi, mencari ilmu. Atau kemudian ada dakwah yang tersampaikan sehingga seseorang bisa memiliki pemahaman, mendapatkan pemahaman, pencerahan, sehingga tersingkaplah syubhat bahwa kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan. Maka kebaikan itu muaranya pada ilmu. Rasul bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dipilih untuk menjadi hambanya yang baik, maka Allah akan fahamkan dia tentang perkara ilmu agamanya. Ya. Maka harus kita sadari bahwa kita ini pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ingin menjadikan kita baik, atas kehendaknya kita akan difahamkan oleh Allah tentang perkara ilmu agamanya, sehingga kita bisa melazimi untuk hadir bermajelis mencari ilmu. Bagi santriwati juga demikian, harus dipahami bahwa dari sekian banyak seumuran ya, kalian di kampung, di desa, kenapa kok hanya kalian yang berkumpul di sini? Maka jawabannya itulah pilihan. Tidak semuanya sama. Saya dulu pernah dinasihati yang sama. Ketika kita masih diberikan, dipilih Allah untuk, bahasanya kalau nyantri itu kan penjara suci lah. Kalau kita dulu nyantri kan gitu, penjara suci. Yang di penjara itu orang-orang pilihan. Maka berbanggalah dan berbahagialah, kita ini adalah pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayatul irsyad. Kemudian yang kedua, hidayatul taufik. Ini yang lebih penting, yaitu petunjuk untuk bisa menetapi dan menistiqomahi untuk mengamalkan apa yang kita pahami. Istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayatul taufik. Sebab terkadang ada orang yang hanya mendapatkan pemahaman terhadap perkara ini benar, ini salah, tapi tidak mau mengamalkan. Banyak ini. Maka kembali, bab ini penting, sangat penting. Bagaimana kita bisa memelihara keberlangsungan hidup kita di atas jalan kebenaran, di atas jalan kebaikan, dengan segala bentuk ujian, fitnah, dengan segala bentuk cobaan, suka dukanya, sakit sehatnya, lapang sempitnya, bahkan terkadang sebagiannya ujian itu berupa ada tantangan, ada musuh, ada lawan. Semuanya tidak menjadikan kemudian kita kembali kepada kebatilan. Fastaqim, istiqomalah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam menjalankan kehidupan kalau panjenengan menjadi hamba Allah yang mukallaf, yang taklif, terbebani syariat, sejak kita balik sampai kelak kita akan diwafatkan, ya, nanti ada yang kita singgung, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menjalankan rutinitas setiap hari, pasti setiap manusia, bahkan orang beriman pun akan ada dan berada pada titik kejenuhan.
sebagaimana aktivitas dalam kehidupan kita, bangun pagi, kerja, ada yang ke sawah, ada yang di kantor, ada yang berdagang di pasar dan sebagainya. Rutinitas itu ada kejenuhan. Maka Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan tentang perkara ini, bahwa setiap orang itu menjalankan aktivitas ibadahnya sebagai seorang hamba yang Allah ciptakan di dunia ini, tidaklah bukan dan tidaklah lain untuk beribadah kepadanya. Pasti terkadang kemudian kita mengalami yang namanya titik jenuh, kemalasan, kebosanan ini. Rasulullah SAW bersabda, ada satu hadis yang menerangkan tentang bab ini. An Mujahid qala dakhaltu ana wa Yahya bin Ja'dah ala rajulin minal ansar min ashabi rasuli. Qala dzakaru inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maulatan li Bani Abdul Muthalib. Dari Mujahid berkata, kami dakhaltu ana, aku dan Yahya bin Ja'dah. Mujahid berkata, aku dan Yahya bin Ja'dah, yaitu nama seorang, dirinya dan Yahya bin Ja'dah, ini pernah menemui salah seorang Ansor, sahabat Ansor, min ashabi Rasuli, dari sahabat Rasulullah SAW. Qala dzakaru, dia berkata, dzakaru inda Rasulillah, kami atau para sahabat itu di sisi Rasulullah SAW niku menceritakan, ngobrol ki maulatan li Bani Abdul Muthalib, seorang bekas budak dari Abdul Muthalib, ya, milik Bani Abdul Muthalib. Dia berkata, faqala innaha qamatil lail wa tasumun nahar, yang mana bekas budak ini kebiasaannya senantiasa beribadah, membengini sholat malam ora turu, sholat terus sampai ora turu. Watasumun nahar, dan poso terus ora buka. Ampun ya, saking semangat ibadah. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasul bersabda, lakini ana, adapun aku, kata Rasulullah, anamu wa usolli, aku tidur dan aku sholat, wa asumu wa uftiru, aku puasa dan aku buka. Famanit kadabi fahuwa minni, wa man huriba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia adalah golonganku. Dan barang siapa yang benci terhadap sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Inna likulli, satemene setiap amalin, yaitu amal, inna likulli amalin syiratan, satemene setiap amal itu ada kondisinya. Setiap amal itu ada kondisi semangatnya, muncak, jadi sungguh-sungguh, tenanan. Fana, summa kotrotan, kemudian amalan itu pula ada titik jenuhnya. Jadi sebenarnya ini saat teman-teman amalin menungso itu enten kahanan semangat, enten kahanan malas. Nanti ngalami bagaimana? Nanti ya sama ini. Ini berlaku untuk semuanya nih kan. Ini santri juga sama, ada semangat, kadang malas futur. Ya. Inna likulli amalin syiratan summa fatratan. Saat pembeli amalan itu, sesungguhnya amalan itu ada kalanya semangat, ada kalanya malas. Faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqadhallah. Maka barang siapa yang kondisi malasnya dalam perkara bid'ah, ngada-ngada, gawe dhewe sak penake, maknane keluar dari syariat, keluar dari tuntunan, keluar dari perintah, faqadhallah, dia tersesat.
Wa man kana qad fatratuhu ila sunnatin, namun barang siapa yang masa malasnya, kondisi futurnya ila sunnah, di atas sunnah, faqad ihtada, maka dia masih berada di atas petunjuk. Terus kejenuhan, kemalasan itu bahasanya maklum, alami, Pak. Maklum, setiap kita mengalami hal itu dalam segala hal. Jangankan dalam hal ibadah, magang ada malas, Pak. Magang Pak. Wah, malas makan nih, Pak. Urusan makan, apalagi urusan dalam ibadah, jadi baca Quran, sholat berjamaah, dzikir dan sebagainya, belajar dan sebagainya. Maka kata Rasulullah beliau berpesan, barang siapa yang malasnya masih berada di atas sunnah, biasanya mau baca Quran wandewan juz, lagi malas setengah juz. Ini masih ada sunnah nih. Ini rasa setengah juz, ya 1 lembar 2 lembar. 1 muka, setengah muka, sayat, 2 ayat, ini masih ya, maka dia masih jaga sunnah. Tapi kemudian malas, mau ngaji terus, milih nyanyi terusan, wah ini malah ya, maka ini dia berada atas bid'ah ya. Katanya nyanyi sing ragenah nih lagi. Atau kemudian ibadahnya ya, jenuh, kemudian tidak mau beribadah, ora sholat, ini poso ora poso, bosan, maka dia berada di atas jalan kesesatan. Tapi kalau dia berada di atas jalan petunjuk, maka dia masih selamat. Maka pentingnya dalam perkara ini apa? Melazimi keistiqomahan dan memelihara keberlangsungan kita dalam beramal. Ini penting. Kejenuhan hal yang lumrah, tapi bagaimana kita bisa mencegah itu, bisa mengobati itu ya, dengan upaya-upaya sehingga kita tidak terjerumus kepada kesesatan, sehingga belanggang ini banyak. Nah, kita mulai Bapak Ibu sekalian ya. Sama sekalian kita mulai di hadis dari Sahihim sudah jam 9. Ini kalau nggak rampung terus gitu, ngatakan gitu. Nanti langsung dirampung dia. Kita awali dari firman Allah dan surat Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lil ladzina amanu, apakah belum datang waktunya bagi orang-orang beriman, antaksya'a qulubuhum, untuk tunduk hati mereka, lidzikrillah, untuk mengingat kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, wa la yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka orang-orang beriman itu meniru seperti orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, min qabl, sebelum mereka. Fatala alaihimul amadu, kemudian berlalulah masa yang panjang atas diri mereka. Faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka mengeras dan diatos. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Al-Hadid ayat 16. Ya, kita lepas ini dulu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya, masanya orang-orang mukmin itu hati mereka merasa tunduk? Ya. Tunduk di sini Imam Ibnu Katsir antakhsya'an itu khusyuk maknanya. Apa ora napa bahasane Jawa kene?
apakah belum bisa atau belum datang tiba waktunya wong mukmin itu iso khusuk atine ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah, ketika mereka zikrullah, ingat kepada Allah, hatinya lunak. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang mukmin itu mereka bisa khusuk hati mereka ketika mereka mengingat kepada Allah, yaitu ketika mendengar firman Allah, mendengar nasihat, mendengar bacaan Al-Quran, memahami Al-Quran, mendengar perintah, kewajiban, larangan. Apakah hati mereka nggak bisa khusuk tenang? Khusuk bisa tenang. Orang kisah, orang bingung, orang sibuk, macam ini. Ini sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Jadi ini sebuah teguran. Ini sebuah teguran biarpun tidak kepada seluruh sahabat. Ini teguran ini sebenarnya pada sahabat, karena manusia terbaik pertama, ya, khairul qurun, yaitu para sahabat. Ya. Dan yang disebut orang beriman ini adalah mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, teguran ini biarpun tidak semuanya, tapi sebagian. Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, telah menceritakan kepada kami Shalih Al-Murri dari Qatadah dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah merasa kesal, jengkel misalnya, awal jengkel, Allah kesal terhadap keterlambatan hati orang-orang mukmin untuk tunduk hati mereka ketika mengingat Allah. Jadi wahyu itu turun, ya, peringatan, ya, perintah itu turun, kisah-kisah itu turun. Terjangkiti di sebagian hati sahabat itu rasa jenuh, bosan. Ketika mereka datang kepada Rasulullah, berikanlah kepada kami kisah. Maka Allah turunkan kisah Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang membahas dari awal sampai akhir itu kisah. Berjalan waktu, bosan. Minta lagi. Maka Allah tegur. Apa raiso wong mukmin itu ketika didengarkan ayat-ayat Allah, diberikan nasihat, disampaikan hati mereka itu tenang. Orang gelisah, orang bingung. Dan Allah menegur mereka itu setelah masa. Jadi wahyu turun ini dari satu riwayat Abdullah ibnu Mubarak 13 tahun diturunkannya Al-Quran. Ini ayat ini turun 13 tahun. Kemudian pendapat yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa teguran ini Allah sampaikan kepada para sahabat sebagiannya atau orang beriman, yaitu rentang waktu antara keislaman mereka, jadi menyatakan Islam kepada Nabi Muhammad, kemudian proses waktu jalannya waktu ini itu 4 tahun. Jadi 4 tahun itu ada perubahan dalam hati mereka, merasa jenuh, bosan dan sebagainya. Ini 4 tahun, Pak. Jadi kamu berarti 4 tahun. Santri ini pun libur seminggu bisa berubah, Pak. Seminggu ya. Ini ujiannya berat zaman sekarang ini. Pertama istiqomah, lama-lama, akhirnya lunturin, ada kebosanan. Jadi terkadang yang dibawa di pesantren itu kemudian luntur ketika di rumah, sehingga keistiqomahannya hilang. Ini bisa menjadi. Atau kita ini dalam beribadah, akan dengan pun melazimi taklim setiap malam malam Sabtu. Ada kalanya kemudian datang timbul kejenuhan, ya, rasa tenang. Ya.
Para sahabat ini ditegur oleh Allah. Apakah belum tiba waktunya orang mukmin tenang ketika mengingat Allah, membaca firman Allah, hati mereka tenang, khusyuk untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat dari Allah, atau perintah-perintahnya atau larangan-larangannya. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka meniru sebagaimana orang-orang sebelum mereka yang telah diberikan Alkitab, yaitu al-Yahud wa Nasara. Jadi Allah sindir, ini celaan. Sebab sebelum mereka orang-orang beriman, dalam hal ini para sahabat itu, Allah ingatkan biyen ya ono umat seperti itu. Ketika diberikan kepada mereka Alkitab, Injil, Taurat kepada mereka, berjalannya waktu, masa yang panjang antara kenabian yang diutus kepada mereka dengan masa-masa setelahnya tidak ada kenabian, hati mereka itu kemudian mengeras seperti batu. Dan mereka orang tanggung-tanggung, wa katsirun minhum fasikun, justru mereka menjadi orang fasik. Dengan apa? Mereka merubah ayat-ayat Allah. Dirubah itu seenaknya hati mereka. Jadi orang-orang yang diberikan kitab itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu, tatkala masa antara mereka dan para nabi berlalu, ada jarak, mereka merubah-rubah kitabullah yang ada di tangan mereka dengan menggadaikan kitab-kitab Allah itu, petunjuk-petunjuk Allah itu dengan harga yang murah. Mereka mencampakkan kitab Allah di belakang mereka, dan justru mereka membuat mengada-ngada dengan akal pikirannya mereka sendiri, atau pendapat-pendapat dari rahib-rahib mereka. Ngarang sak penake apa kata dhewe kan, sok penake nafsune iki cocok, oke ora cocok tinggalke, ini ngarang dhewe. Mereka menjadikan para pendeta dan rahib sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Pada saat itulah hati mereka menjadi mengeras, sehingga tidak bisa menerima mau'idhah, tidak bisa mendapatkan nasihat, tidak bisa lunak dengan peringatan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wis ora fungsi. Wis kebar, wis atos. Dinasihati ya ora lunak, dikasih peringatan ora takut. Ini seperti hati mereka mengeras, Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika falyakal hijarah aw asyaddu qaswah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 74 nih. Hati mereka mengeras seperti batu. Ini kita singgung. Allah memberikan tamsil perumpamaan. Atine menungso panisatos niku seperti batu atau sing watu, Pak. Ya pun di surah Al-Hadid ini hati mereka keras, mengeras. Di ayat lain disebutkan mengerasnya seperti apa? Kalau hijarah, koyok watu. Maka Maha benar Allah ketika Allah memberikan tamsil perumpamaan, nggak ada yang salah. Ya memang cocok. Menungso niku kalau sudah keras hatinya, tidak ada yang bisa menyerupakannya melainkan yobat itu sendiri. Buatan hadid itu apa? Besi, besi. Tidak seperti besi. Karena kalau logikanya ya mestinya besi sing atos iku ora watu. Karena kalau besi watu diadu sing pecah watune sing menang mesine. Kenapa Allah tidak menyerupakan hati manusia yang keras itu seperti besi? Kal hadid, tapi kal hijarah. Karena sekeras-kerasnya besi itu kalau dibakar itu akan melunak, bahkan mencair.
Itu sifat besi. Sedangkan sifat batu semakin dibakar semakin panas, semakin keras. Malah tambah atas. Waktu ini dibakar semakin panas semakin keras. Puncaknya apa? Pecah. Puncaknya pecah. Jadi artinya manusia kalau 100 nih, kasih nasihat itu mental. Bukan kok kuping kiwa, kuping tengah bukan mental balik ya. Semakin keras itu, ujung-ujungnya pecah yang bisa gelut ya ini. Malah nesu dia, nangel ya. Diberikan nasihat malah nesu ya. Itu. Masya Allah ini Allah berikan perumpamaan seperti itu. Padahal ya, kalau dibaca surah Al-Baqarah itu 74 itu, padahal saat-atos waktu ono dari waktu itu memancarkan air, namanya mata air. Waktu lah ya, saat-atos waktu iso ngaten metu banyu ini mengalir air kok. Kemudian bahkan sak keras-kerasnya waktu itu bisa pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anjalna hadal Qur'an ala jabalin lara'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jikalau kami turunkan Al-Quran kepada gunung-gunung, gunung itu bakal wedi, takut bakal pecah. Saking takutnya kepada Allah. Ini waktu wahai si sampai ngono. Tapi kalau hatinya menungso, lo ya atas ketimbang waktu. Alhamdulillah. Nah, berjalannya waktu seperti itu. Maka melanjutkan keistimewaan penting. Karena kalau ada kata fatrah tadi, ya, kesenjangan, kekosongan, taklime libur damu ini wis mulai satu absensi, ngapun ini sibuk, pertama rong-rone kok ngapun ini ada tamu, sudah berjalan ini lama kelamaan maka mengeraskan hati kita. Jadi hati-hati Pak ya. Sekali nggak di masjid, ngomong sone kok aduh ya, kok ketinggalan sholat ya. Kedua kalinya agak beda rasanya. Ketiga kalinya sudah hilang rasanya. Keempatnya sudah terbiasa. Oke. Maka betul nih. Ya, masa ini akan menentukan ini. Dilanjimi dalam kebaikan itu penting. Sehingga tidak kita luput dalam kebaikan. Wa kasirun minhum fasikun, maka kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ini puncaknya, naudzubillah. Jangan sampai kemudian orang-orang yang dulunya istiqomah dalam kebenaran, dalam kebaikan, penyeru kebaikan, lama-lama malah sebaliknya. Banyak Pak ini, Masya Allah. Jadi ulak-walik hati itu banyak kisah. Oke? Kita mengenal ada yang namanya Bal'am bin Ba'ura. Bagaimana seorang ulama zaman Nabi Musa ini terwalik hati ini ya, dari seorang yang ahli ibadah, yang alim, yang doanya nggak tertolak, tapi justru dia mati dalam kekafiran. Rojal bin Unfuat, muridnya Nabi Muhammad, yang justru menjadi pengikutnya Muslimah al-Kadzab. Ini ada sosok-sosok seperti ini ada Pak. Puncaknya di situ. Kalau hatinya keras, yang dulunya dia menjadi orang baik, sebaliknya menjadi orang jahat. Yang dunia orang beriman menjadi orang kafir. Ya, ini kemungkinan bisa terjadi. Dan kita berlindung dari Allah atas ini. Puncaknya di situ. Jadi hati kalau sudah mengeras, sudah tidak lagi tahu kebenaran, sudah berbalik menjadi kemungkaran sampai bisa berujung dengan kekafiran. Sudah 9. Lanjut aja nggak? Oh lanjut aja. Kita lanjutkan sampai ayat nih, sampai ayat. Nanti hadisnya besok, hadisnya besok. Kemudian yang kedua dalam surah apa yang kedua nih? Yang pertama Al-Hadid, yang kedua An-Nahl. Al-Hadid 27. Jadi kalau itu yang
Yang kedua Al-Hadid 27. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzi nattaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtida'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah wa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha fa atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Summa qaffayna, kemudian kami iringi ala asarihim di belakang mereka birusulina dengan rusul-rusul kami, wa qaffayna dan kami iringi pula bi Isa bin Maryam dengan Isa putra Maryam, wa atainahul Injil dan kami berikan kepada mereka Injil, wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya ra'fatan wa rahmatan, hati mereka senantiasa mengikutinya dengan rasa santun dan penuh kasih sayang. Ibtida'uha, dan mereka mengada-ngadakan ibtida'uha ma katabnaha alaihim, mereka mengada-ngadakan rohbaniyah, warahbaniyatan ibtida'uha, mereka mengada-ngadakan rohbaniyatan ma katabnaha, yang tidak kami tetapkan atas mereka, tidak kami wajibkan atas mereka, illa ibtigha'a ridwanillah, melainkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ra'aha haqqa ri'ayatiha, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Fa'atainal ladzina amanu minhum, maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka ajrahum wa katsirun minhum fasiqun, pahalanya dan banyak di antara mereka yang fasik. Di ayat yang kedua, surat yang kedua, ayat yang keduanya ini dilanjutkan juga, ini sebagai bentuk sindiran dan juga pelajaran bagaimana orang-orang sebelum kita dari Bani Israel, yang mana sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan seorang petunjuk, seorang nabi rasul yang mengiringi mereka, mendampingi mereka, membimbing mereka di jalan Allah. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka kemudian mengada-ngadakan. Jadi penyimpangan itu terkadang ada yang tetap masih melakukan ibadah atau amal, tapi amalannya orang nyunah. Amalnya orang nyunah. Justru melakukan perkara-perkara yang dibuat-buat. Sebagaimana orang-orang Bani Israel itu, mereka yang sebelumnya melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang diturunkan di dalam Injil, justru dengan berjalannya waktu, karena ketidakistiqomahan mereka menetapi apa yang diperintahkan atas diri mereka, justru mereka mengada-ngadakan rohbaniyah. Rohbaniyah satu ajaran yang sampai sekarang mungkin masih ada, yaitu apa? Hidup membujang, jomblo, tidak mau beristri untuk para rahib dan termasuk biarawati. Berlaku ya, masih ya. Jadi mereka melakukan hal seperti itu. Tujuannya untuk apa? Pengennya mereka libtigha'i ridwanillah, mengharap ridhonya Allah. Padahal semuanya itu tidak dibenarkan dalam agamanya Allah, dalam ajarannya Allah, enggak. Ini perkara mungkar yang diada-adakan dan menyesatkan. Jadi hati-hati, ibadah itu orang modal semangat. Ini sebagaimana tadi dalam hadis di awal. Ini ono sing pengen ini sholat terus ora turu, puasa terus ora buka. Ini wis ora usah nikah-nikahan, ribet iki ya. Tapi apa yang disebutkan katakan Rasul? Ini ana usoli wa ana mu'asoli wa asumu aftu. Nabi Muhammad, Nabi terbaik, ini Nabi yang paling mulia. Beliau maksum, beliau ya sholat, ya turu, sari,
ya poso ya. Ya, ini Nabi Muhammad ini. Napa apakah ada orang yang paling baik melebihi Rasulullah? Enggak ada. Beliau adalah uswatun hasanah. Enggak ada rumosok ngalai Rasul, enggak ada. Itulah sosok yang Allah utus untuk kita, suri toladan atas diri kita. Maka justru hidup atau perkara yang namanya hulu melampaui batas. Terus melampaui batas itu ada dua hal. Melampaui batas yang merubah kebaikan malah kejahatan, yang melampaui batas. Diperintahke yang taat malah maksiat melampaui batas. Kon makan sing halal maka malah makan yang haram itu melampaui batas. Ada juga hulu dalam perkara ibadah. Alaikum bil hulu, alaikum, takutlah hendaklah kalian menjauhi guru dalam perkara agama. Fa inna ahlakal ladzina min qablikum al-hulu bid-din. Sebab orang-orang sebelum kalian hancur itu dikarenakan apa? Gurunya mereka terhadap agama mereka. Maknanya apa? Orang puas dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ngajak-ngajak ke duit. Akhirnya apa? Buatan kebaikan malah kerusakan. Malah kerusakan. Nggak boleh. Syarat diterimanya ibadah ini murah ya, mung dua tok. Ikhlas, ittiba'ur rasul. Mung dua itu tak ya, gampang. Itu syarat mutlak. Diterimanya ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti, meneladani petunjuk Rasul. Dan juga generasi terbaik ya. Khulafa Rasyidin al-Mahdiyyin, generasi terbaik ini. Bukan ngarang-ngarang diri ini. Sehingga banyak di antara kita umat Islam pun masih ada kemudian orang puas dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga membuat perkara-perkara yang diada-adakan. Sebagaimana pula orang-orang sebelum kita, Bani Israil juga sama, mereka mengada-ngadakan yang namanya rahbaniyah. Mereka hidup membujang, tidak mau menikah. Akibatnya apa? Kehancuran, kerusakan. Sering kita itu mendengar berita, peristiwa, kejadian, apalagi ngapunten di gereja-gereja yang tidak lain sebagai tempat ibadah mereka justru dijadikan tempat untuk berbuat kemaksiatan, berbuat kekejian. Ini kan tersingkap ya. Banyak gereja-gereja apalagi di barat ya, di Amerika dan sekitarnya sana, justru gereja itu dijadikan tempat prostitusi, Pak. Itu sudah menyalahi kodrat manusia. Pada manusia diterjang, mestinya bukan kebaikan melainkan mendatangkan kerusakan. Jadi ada kalanya futur itu justru menjerumuskan kepada kemaksiatan. Kemudian Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat azwajaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Ini juga sebagai teguran. Wis duwe amal kok malah ditinggalkan. Biar bisa wong apik kok malah saiki dadi wong sing ora apik. Ini kan ojo ngono, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan ini. Dan yang terakhir, Allah berfirman surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin, yaitu al-maut kepadamu. Orang hidup itu orang yang masih rentan fitnah, Pak. Ya. Jadi kalau masih hidup belum bisa dikatakan kita ini benar-benar orang baik, belum. Kalau kita pengen mengikuti orang sebelum kita, ikutilah para sahabat. Kenapa? Mereka lah orang yang sudah selamat, radhiyallahu anhum, selamat di atas keimanan. Ini jauh dari fitnah.
Selamat mereka. Sedangkan kita hidup di tengah fitnah, apalagi kita masih hidup ini rentan dengan fitnah. Terbolak-baliknya kondisi kita masih sangat memungkinkan. Maka jangan lupa berdoalah kepada Allah. Doa usilahul mukmin. Banyak doa yang bisa kita panjatkan baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dalam Quran banyak, dalam hadis yang masyhur, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang harus betul itu. Ya musyrifal qulub sharif qalbi ala taatik. Kalau biar kesana ini diajari satu. Kan ini biar orang termasuk sing ora kerasan-kerasanan ini. Kan dungo niki. Coba kan santri itu perasaan terus ora kerasan kan bolak-balik atine. Kayak doa niki, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Supaya Allah memberikan ketetapan di atas jalan kebenaran. Ini penting. Kalau doanya Rasulullah yang diajarkan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib, dikatakan, ya Ali, katakanlah Allahumma hdini wasaddidni. Ini pendek. Allahumma hdini wasaddidni. Pakai sin bukan shin ya. Syadid berarti keras kan. Wasaddidni. Allahumma hdini, ya Allah berikan aku petunjuk dan tetapkan aku di atas petunjuk. Lurus seperti anak panah yang dilepaskan melesat sampai menembus sasarannya. Orang condong ke kanan, orang condong ke kiri. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Lurus. Orang yang nengok orang selain coba. Niki Bapak Ibu sekalian, para sekalian yang bisa kita pelajari, sampai ayatnya dulu. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan atas diri kita, hatta yakin sampai datang kematian atas diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah dan yang dimaafkan, insyaallah kalau ada kesempatan di waktu yang lain kita lanjutkan untuk pada materi hadisnya. Saya akhiri aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.